Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Zero to Point. Oke, dalam pembahasan kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara mengedit data dan mengupdate data. Kemarin kita udah belajar bagaimana cara menampilkan data pertama, yang kedua cara bagaimana menginsertkan data ke database. Oke. Nah, kemarin kita udah menampilkan ini. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimanakah cara kita untuk mengupdate data ini. Misalnya, data namanya Rijal, alamat Cilacap akan kita ganti jadi Jogja, misal seperti itu. Atau kita ganti jadi Jambi, atau kita ganti jadi Kebumen, atau Palangkaraya, dan sebagainya lah. Oke. Nah, untuk ini saya akan tetap menggunakan satu form ini. Saya akan gunakan satu form ini aja untuk cara editnya. Oke, kita mulai. Silahkan buka web teman-teman yang kemarin di menu CRUD, custom pluginnya teman-teman. Kemudian juga jangan lupa buka Visual Code teman-teman atau text editor yang teman-teman pakai. Silahkan, kalau saya di sini pakai Visual Code. Dan ini saya sudah membuka folder webnya ya teman-teman. Web agensi, saya buka terus di WP konten, plugin, dan kemudian di sini saya membuka tampil tabel di template tampil tabel yang kemarin kita buat. Sorry. Oke. Nah, ini saya gedein ya teman-teman. Jadi biar teman-teman lebih paham dan ngerti. Nah, ini saya tutup dulu ya. Oke. Nah, seperti ini. Nah, kita akan langsung saja ya. Kita akan mengedit di menu ini, edit. Nah, di edit ini kita akan menggunakan seperti ini. Kita akan menggunakan php echo admin URL. Nah, dimana kemarin admin URL itu baru sampai sini ya teman-teman. Baru sampai wp admin ya. Belum sampai admin.php. Nah, jadi kita tetap harus mengindekkan ini, admin.php. Jadi seperti ini. Nah, admin.php langsung dia page itu bisa teman-teman bisa menggunakan ispage atau langsung page-nya itu apa gitu, seperti itu. Nah, di sini saya langsung kayak gini aja. Admin.php page menu CRUD. Oke. Nah, saya akan nambahkan parameter. Caranya gimana? Caranya tinggal tambahkan n. Nah, ini teman-teman ya, tinggal ini saya gedein. Nah, tinggal tambahkan CRUD n seperti ini. Terus saya ACT sama dengan ACT itu kalau saya sih action, cuman saya pakai ACT edit. Nah, saya gunakan seperti ini ya teman-teman, ACT edit. Oke. Nah, kemudian saya kecilkan bentar. Nah, seperti ini ya. ACT edit. Kemudian di sini kan kita kemarin punya data nih. Otomatis dari tampilkan data agensi ini di tabel agensi kita punya ID. Nah, di sini silahkan teman-teman di sampingnya ACT tadi, ini di samping ACT yang ini, ACT sama dengan edit, tambahkan dan ID sama dengan, nah, kasih ke tanda titik di belakangnya, kasih dolar data ID. Nah, kayak gini teman-teman. Dolar data ID. Nah, oke. Nah, itu didapat dari ini tabel agensi. Oke. Nah, kita silakan di save. Ya, seperti ini. Silakan di save. Silakan di save dulu.
Oke, silahkan di save. Kemudian kita tes. Oke, saya gede kan mungkin menunya ini nggak akan kelihatan ya, apa ya, biar lebih enak. Nah, kita tes ya. Edit. Kita butuh parameter. Nah, kita dapat nih. Nah, ini teman-teman, saya tunjukin di sini, di bawah sini ya. Nah, ini kita dapat loh. WP admin.php. Oh, ini kelebihan ini. Kita hapus tanda slashnya di sana. Tapi nggak apa-apa sebenarnya, cuman kita kelebihan kita hapus aja. Page menu CRUD ACT edit yaitu dengan ID 2. Oke, kita udah dapat ya. Oke, sekarang kita udah dapat. Nah, ketika udah dapat mau diapain ini? Oke, kita udah dapat ini. Kemudian di sini masih di tabel yang sama di sini ya teman-teman. Kita buat seperti ini. Menu CRUD. Nah, kita buat di sini saja nggak apa-apa. PHP dolar kita ambil dulu. Kita ambil yang ini teman-teman. Kita ambil ini ya. Nah, sorry tidak nampak. Nah, kita ambil ini. Nah, ACT ini. Jika iset, tambahkan iset yang seperti kemarin saya bilang. Terus atau iset dolar get ACT. Oke ya. ACT ini. Oke, ACT nilainya di sini. Terus kemudian ID. Nah, di sini juga ID biar enak teman-teman nggak lupa. Nah, kalau udah kayak gini kan teman-teman udah dapet nih ID-nya. Nah, untuk kita udah dapat kayak gini, kita tes dulu nih. Print R dolar ID. Oke, kita save. Kemudian kita reload. Gak apa-apa, dia nggak akan hilang namanya. Oke. Nah, kita dapat nih. Sorry, ini kok ID 1. Dolar ID get iset sorry ini sorry. Ini benar. Oh, sorry ini belum saya kasih nih. Sorry. Get ID, makanya dia nilainya true. Nah, ini gede banget makanya saya ada ini. Tapi nggak apa-apa, ini buat teman-teman bisa tahu bagaimana cara dapat ini. Nah, ini saya gini aja. Echo print. Oke, di save ya. Dia benar bahwa dia itu detect iset nih itu dia benar nilainya, makanya dia akan detect 1 tadi, karena iset itu akan nilainya kalau nggak diisi true or false kayak gitu aja sih. Nah, ini benar ya, 2 ya. Oke, kita kasih kondisi ini sekarang. Jika dolar, nah ini cek nih, pertama ambil data get, ini ambil data get URL, terus kondisi ketika edit. Ini kasih kondisi ketika edit dolar ACT sama dengan, nah sama dengan apa? Sama dengan edit. Nah, seperti ini. Kemudian maka ya kan, ketika edit maka dolar
ketika dolar edit, maka teman-teman harus manggil get row data. Get row data itu ini nanti akan kita panggil row data by ID dari database. Oke, kayak gini ya. Nah, sebelum kita get row data, kita bikin dulu SQL-nya. Ini kita save dulu. Kita bikin SQL di sini. Nah, oke. Nah, ini kita kasih fungsi get row data. Nah, kita bikin kayak gini. Function get row data sama dengan, nah ini kita bikin function kayak gini nih. Nah, teman-teman bisa ambil nih dari sini. Kita cari di Google wpdb get row namanya. Wah, sorry nih, lambat malah. wpdb get row. Oke. Nah, ini teman-teman. Kita gunakan ini. Kita lihat bagaimana cara menggunakannya. Saya ini bukan dokumentasiannya ini. Kita cek dokumentasi ininya aja. Oke. PDB. Oke, kita cek get row. Oke, ini ya get row. Nah, ini ya teman-teman. Kita bisa gunakan ini. Nah, sama aja. Oke, kita gunakan ini. Kita hapus dulu ini. Kita akan pecah dulu. Kita butuh tabel. Nah, tabelnya hampir sama, tapi kita definisikan terlebih dahulu. Global dolar WPDB. Nah, seperti ini. Terus kita butuh tabel name dolar WPDB prefix. Ingat kemarin kita bisa bikin prefix seperti di atas seperti ini ya. WPDB prefix dot dolar nama tabel. Oke, kayak ini ya. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini bisa teman-teman kayak gini. Kita pecah lagi. Misal dolar SQL sama dengan select bintang from. Nah, di sini dot kasih spasi kayak gini. Nah, dolar nama dolar bel. Oke, terus kemudian di sini where ID. Oke ya. Oke, kemudian kita masukkan ke sini dolar SQL. Terus kita bentuk parameternya apa? Dolar nama tabel, koma, dolar and where. Nah, di sini kita kasih juga where. Oke. Nah, tinggal kita return dolar row. Kita kasih variabel dolar row. Oke, kita return dolar row. Nah, udah toh sampai sini. Kemudian ini kita kopikan ke sini.
Nah, ini kita aktifkan get raw data, kita masukkan ke sini. Kemudian ini kita bikin variabel di sini, and where sama dengan n, ya kan? N kasih n, terus id sama dengan, oke, kita kasih id-nya adalah $id. Oke, untuk nama tabel sendiri kemarin kita udah bikin nama tabelnya kemarin itu apa sih? Saya kok lupa. Kita kemarin bikin nama tabel nama tabelnya. Agensi ya nama tabelnya kemarin. Mana tuh nama tabelnya? Oh ini, sorry. Punya namanya. Oke, dealer nama tabel. Oke. Mana nih dolar nama tabel sama dengan agensi. Oke. Kita tinggal masukkan ke sini. Tadi saya hapus ya. Sorry. Terus kemudian kita echo pre, terus kita print r get data. Oke, kita save, kita lihat hasilnya teman-teman. Kita lihat dulu hasilnya. Oke, nah dapat ya, dapat dengan ID Rizal dia Cilacap. Oke, sekarang kita masukkan ke dalam row ini. Kita masukkan situ. Nah, oke. Ini kita udah dapat ID nama alamat. Oke. Kita definisikan aja ya. ID row sama dengan get row data sama get row data ID. Ingat dia menggunakan std class object, berarti dia menggunakan sebuah objek bukan array. Kecuali di sini dituliskan std classnya array atau apa itu nanti tergantung datanya sih teman-teman. Jadi kita gunakan sesuai result yang dihasilkan aja. Oke. Terus ini adalah alamat ya. Oh sorry, tadi nama. Oke, nama row. Nama row ini nama. Nah ini alamat. Oke, ini juga alamat row. Oke, teman-teman, kita udah punya data ini ya. Oke, sekarang nah di sini kita harus kasih satu kondisi lagi nih di sini. Misal gini. PHP terus if $ACT sama dengan edit. Nah ini $ACT sama dengan edit, kita kasih hello. Nah, saya pakai kayak gini ya if nya. Biar lebih kelihatan, sama aja sih sebenarnya. Oke. Nah, saya kasih input tab hidden. Nah, di sini saya kasih input tab hidden dengan name-nya adalah ID. Terus value-nya adalah PHP echo $ID. Oke ya. Oke. Kemudian untuk ini saya langsung kasih value
echo dolar nama row. Oke, langsung kayak gini ya. Untuk teks area juga sama, php echo dolar alamat row. Ini kita kasih value php echo dolar alamat row. Jadi cuma kayak ini doang. Oke, kita save. Ingat kita cek dulu ACT sama dengan input hidden, ID, $ID. Terus ini $ID row. Oke. Nah. Oke, ini nama row, kita kasih value di sini, terus ini kita kasih value juga alamat row, kita value. Oke, kita simpan. Kemudian kita refresh. Kita refresh dulu. Oke, masuk ya. Masuk ke sini ya. Oke. Ini saya hapus aja. Ini kita kasih komen. Hidden, oke. Nah, sekarang kita udah dapat nih. Oke, kita save. Oke, hiddennya di mana mas? Kok nggak ada, nggak tampil ya? Nah, hiddennya di atas nama. Di atas nama ini. Kita cek di inspect element. Hiddennya ada di sini ya. Nah, dengan value 2, oke. Value-nya juga udah masuk ini. Ini juga udah masuk, oke. Oke, sekarang kita udah seperti ini. Nah, tinggal kita submit nih. Kalau kita langsung submit, nanti otomatis dia akan insert kan. Jadi, biar dia nggak insert nih, ketika kita submit, kita kasih kondisi nih. Di kemarin kita ada di function menu ya. Nah, kita kasih kondisi dulu nih di sini. Nah, sebenarnya yang tadi bisa masukin ke sini nih. Nah, yang tadi bisa dimasukin ke sini. Dan biar nggak biar nggak bingung, jadi saya masukin di sana tadi. Nah, ini jika tidak empty, tidak kosong dolar nama dan tidak kosong dolar alamat, maka nama tabel adalah agensi. Oke ya, nama tabelnya agensi. Kita akan buka di function menu ya teman-teman, di menu function menu. Di menu, terus function menu. Nah, ini dia. Nah, ini kan function callback CRUD yang kemarin. Callback CRUD yang menunya ya. Oke. Dia gini ketika insert data, oke. Nah, tidak empty nama dan tidak empty alamat, maka dolar data nama alamat perlu insert data. Nah, di sini data ini sama, update datanya yang agensi juga sama kan, udah sama kan. Nah, itu udah sama sebenarnya. Nah, tinggal kita kasih kondisi aja sebenarnya di sini. Tinggal kita kasih kondisi. Karena kita tadi deklarasinya di sini, kita pindah aja nih. Yang 2 ini kita pindah ke depan. Nah, ke sini. 2 ini kita pindah ini. Oke, ke sini ya. Kita edit. Nah, kalau ini form submit. Nah, kan ini udah ada nih.
Nah, ketika ACT, nah tinggal kasihkan jika dolar ACT sama dengan edit ini ya, maka nah else. Nah, tinggal di else kayak gini. Nah, kita tinggal bikin sama. Nah, tinggal kita kasih gini, update sama dengan update data, nama tabel, data apa yang mau diedit. Nah, ini kita bikin dulu, kita bikin dulu fungsi update data. Kita kembali ke fungsi SQL. Nah, kemudian kita update update database function update data. Kemudian kita tetap sama, harus di global dulu, global $wpdb. Oke. Nah, kita cari nih di sini kita update. Oke, ini ada nih update nih. Nah, dia pakai ini, hampir sama. Update itu hampir sama kayak, kita copy aja, hampir sama kayak insert. Nah, hampir sama ya, kayak insert. Nah, kita kita urai dulu. Pertama kita butuh tabel. Oke. Terus kita perlu wpdb prefix. Oke. Dot dolar nama tabel. Oke, kita perlu ini pertama. Nama tabel udah terpenuhi nih ya. Berarti kita kasih di sini parameter dolar nama tabel. Oke. Nah, kemudian ini kan dolar update sama dengan kan. Nah, oke. Sekarang di sini, nah ini kita kasih dolar nama tabel. Nah, ini sebenarnya data. Nah, ini kita kasih data. Nah, array ini yang saya blok ini data. Data itu adalah data ini yang akan kita masukkan ini. Nah, jadi kita hapus saja. Kita masukkan dolar data, koma. Nah, ini ID ini adalah where-nya, ya ID yang diupdate, Nah, ID mana yang mau diupdate? Nah, untuk ini kita kasih seperti ini. Nah, ini kan kita kasih seperti ini, dolar where. Nah, untuk ini nggak perlu sih, nggak terlalu penting ini ya. Nggak apa-apa nggak pakai ini. Tuh, jarang saya pakai format, tapi bisa, nggak usah pakai format bisa. Nah, teman-teman udah ada nama tabel, berarti di sini teman-teman perlu data sama dengan array. Terus di sini juga where harus sama dengan array. Oke, kita definisikan array kosong ya, pertama. Oke, return dolar update. Oke, sampai sini oke kan? Gampang banget kan? Nah, kemudian kita panggil nih fungsi ini, kita panggil parameternya ini. Kita udah bikin tadi update ya. Nah, update data ini. Nah, kita tinggal panggil nih parameternya. Nah, kemudian tinggal nih kita data. Datanya masih sama. Data, nama, alamat. Oke. Untuk where-nya, where update. Nah, berarti di sini kita kasih dolar where sama dengan array. Oke. Kita where array sama dengan ID, ya kan? Karena kita mau update ID kedua tadi kalau nggak salah ya. Berarti ID dolar ID. Jadi yang dipanggil adalah ID nih ya. ID get-nya dari URL, oke?
Berarti untuk where kita udah nggak perlu ini, kita udah cuman kayak gini aja nih. Nah, kita save, udah kayak gini, kita save. Oke, udah paham kan? Untuk nama tabel kita udah didefinisikan di atas, jadi nggak perlu anu lagi. Terus function SQL kita cek, oke, kita udah benar sesuai dokumentasi. Oke, sekarang kita save, kita coba. Nah, sekarang kita refresh dulu. Apakah masih sama hasilnya? Oke, ini Cilacap ya, belum berubah. Saya ganti Purbalingga. Oke, simpan ya. Saya simpan. Apakah akan update? Kita lihat. Oh, ternyata belum update. Oke, ternyata belum ada update ya. Kita harus cek dulu satu-satu kenapa dia belum update. Oke, kita cek function SQL-nya. Oke. Oh, sorry. Ini harusnya table. Nah, sorry. Kita salah di sini. Ini tabel, ini harusnya tabelnya, ini nama tabel di parameter. Oke, udah. Kita save. Terus kemudian kita refresh dulu. Kemudian kita ganti Purbalingga. Kemudian kita simpan. Ini harusnya berhasil. Oke, berhasil ya teman-teman. Cuman kita masih ada di page ini. Nah, ini masih ada di sini. Harusnya kita kembali tanpa menu edit lagi. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah seperti ini. Jadi, kalau di WP itu ada, kalau di PHP itu kan ada header location. Kalau di WP itu udah ada WP redirect. Nah, seperti ini. Kita cari WP redirect. Nah, kita bisa gunakan ini. Kita copy seperti ini. Nah, jika $update ya berhasil, maka WP redirect exit. Nah, ini redirect, alihkan. Nah, ini kita URL-nya. Ingat, kita URL kita kasih sini aja, nggak apa-apa. Redirect sama dengan admin URL. Kita tadi masih ingat ya, admin. Kita nggak perlu pakai slash lagi karena nanti kebanyakan slash. Jadi kita langsung admin.php terus kita panggil page menu CRUD. Oke ya. Kita panggil lagi nih ya. Oke. Oke, menu CRUD-nya seperti ini. Copy aja dari parameter URL-nya. Terus URL delete kita taruh sini. Udah. Kita save. Kemudian kita coba lagi. Kita edit. Kita coba, kita refresh Purbalingga, kita alihkan Jogja. Simpan. Nah, dia udah kembali ke menu page CRUD ya. Jadi otomatis kosong di sini. Nah, kosongan. Dan dia udah kembali ke Jogja. Nah, sesimpel itu bukan? Nah, sangat simpel banget. Pertama, di sini teman-teman harus di sini ya. Kuncinya di sini. Kuncinya teman-teman pertama di link ini. Di link editnya. Jadi
tambahkan admin URL yang mau diedit, page mana. Nah, ini terus tambahkan juga parameter, kemudian jangan lupa lempar juga ID-nya. Kemudian silahkan teman-teman ke callback CRUD, kemudian ambil ACT-nya, taruh yang paling bagian atas. Nah, ini letakkan bagian atas, letakkan paling atas. Kemudian definisikan ACT ID, ini URL ya, ID dari URL. Nah, ini adalah form submit yang tadi kita punya. Kemudian kita ke sini. Nah, kita buat kondisi ini seperti ini. Jika edit, maka masukkan ke sini. Nah, kita ambil data get row datanya dari nama tabel tadi. Nah, kita sudah bikin fungsi get row data seperti ini berdasarkan where RID, terus kemudian anywhere dengan custom anywhere-nya. Oke. Nah, dapatlah data ini. ID row, ID nama row, alamat row. Nah, kemudian jangan lupa kita juga kasih input evidence di sini, beri kondisi dan tambahkan input evidence. Oke. Nah, untuk itu juga kalau kita udah punya beberapa data tadi, tinggal kita kasih kondisi lagi di sini. Ketika insert, jadi ketika dia edit, berarti dia akan jalankan fungsi ini. Tapi jika dia tidak ada parameter edit, maka dia akan jalankan insert seperti itu ya. Dan jangan lupa kita redirect ke awal page lagi. Oke, seperti itu. Nah, kita coba ya teman-teman. Kita masukkan data. Misalnya Fikri. Oke. Misalnya ini adalah Purbalingga. Oke. Simpan. Oke, kita akan coba cek Fikri. Nah, Fikri masuk ya, teman-teman. Di sini tinggal kita edit. Kita edit yang namanya Fikri. Kita ganti Cilacap. Cilacap. Kita simpan. Oke, kita coba cek. Nah, dia Cilacap, mudahan. Oke, untuk tutorial kali ini cukup sampai di sini. Saya akan update untuk tutorial selanjutnya, yaitu tentang bagaimana cara mendelete data. Nah, semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe dan request silahkan di kolom komentar. Jika ada pertanyaan silahkan di kolom komentar, akan saya jawab secepatnya pastinya. Dan kalau memang belum bisa saya selesaikan atau saya beri solusi, kita akan cari bersama-sama seperti itu. Terima kasih, semoga bermanfaat tutorial membuat CRUD di WordPress. Oke, sampai jumpa. Saya dari Zero to Point. Ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.